Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membuatkan sebuah video untuk tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rabiul Ulullah dengan NIM 18 11 02 0089. Baiklah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu manfaat mempelajari ilmu politik. Sebelumnya kita jelaskan untuk pengertian ilmu politik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tatanan politik dari dasarnya hingga detail. Mempelajari politik sama halnya dengan ingin mengetahui tentang sistem pemerintahan di suatu negara, baik secara teoritis maupun praktiknya. Politik terkenal sebagai perebutan kekuasaan, harta, dan kedudukan. Melihat permasalahan politik yang terjadi di lingkungan masyarakat, memang benar sebenarnya politik juga tidak dianggap seperti hal tersebut. Oleh karena itu, mengetahui ilmu politik itu sangat penting bagi semuanya. Bila mengerti ilmunya, maka pemikirannya semakin paham dan bisa menalarkan tentang peristiwa politik yang terjadi. Manfaat untuk mempelajari ilmu politik: menambahkan pengetahuan. Dengan belajar ilmu politik, maka kita akan bisa menambah pengetahuan mengenai sistem pemerintahan yang telah mendasar serta dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi orang yang tertarik dalam bidang ilmu yang satu ini, memang sangat menguntungkan dan akan terasa lebih menyenangkan mempelajarinya karena adanya daya tarik tersendiri. Berhubungan dengan sistem pemerintahan, perlu kita ketahui bahwa sistem pemerintahan merupakan dasar sebuah negara dalam menjalankan sistem yang akan diterapkan kepada rakyat. Dengan demikian, sistem pemerintahan tersebut juga berhubungan dengan pemerintah untuk menjalankan sistem yang disukai oleh rakyat. 3. Pandai bernegosiasi. Dengan belajar ilmu politik ini, maka kita juga akan belajar mengenai kemampuan bernegosiasi, di mana negosiasi ini sangatlah diperlukan dalam memberikan penawaran yang lebih menarik daripada lainnya. Selain itu, kita juga bisa belajar lebih berempati kepada masyarakat dengan tidak membeda-bedakan. Manfaat dan tujuan politik itu: politik dilakukan dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan politik secara umum adalah agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintahan diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah yang demokratis, membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintahan dan masyarakat yang mengacu pada prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia, dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Manfaat politik bagi negara adalah dapat mempermudah tujuan negara mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, politik juga mengakomodir kepentingan semua pihak saat pemerintah membuat sebuah kebijakan. Sedangkan manfaat politik bagi rakyat, salah satunya adalah alat untuk menyampaikan kritik dan berpendapat untuk pemerintah dan negara. Dengan menguasai politik, warga juga paham akan aturan kenegaraan. Selain itu, manfaat politik bagi warga adalah meningkatkan kemampuan negosiasi. Negosiasi diperlukan untuk memberikan penawaran yang tertentu lebih menarik dibandingkan yang lain. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang nomor 2, yang mana pertanyaannya tentang demokrasi. Demokrasi itu bentuk pemerintahan
di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Suatu pemerintahan demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki atau sekelompok kecil. Seperti oligarki, apapun itu perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani. Sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Baiklah, lanjut ke soal nomor 3 tentang partai politik. Partai politik itu adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lain tentang partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga didefinisikan perkumpulan yang asas sehaluan setujuan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka, atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok itu adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Sejarah partai politik di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partai politik berarti berkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Budi Detomo pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan. Walaupun pada waktu itu belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern. Dengan kata lain, Budi Detomo merupakan cikal bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tenteram
Setiap partai yang bersuara menentang dan bergerak tegas akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Dipimpin oleh 3 serangkai yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipta Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda. Sistem fungsi dan struktur partai politik di Indonesia sesuai dengan isi pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multipartai, yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multipartai dianut karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang di dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah buat golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas tadi dalam seru wadah saja. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik mempunyai tugas adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan inspirasi masyarakat dan mengatur daripada kesimpang siuran pendapat dari masyarakat. Pendapat yang telah disalurkan akan ditampung dan disatukan agar tercipta kesamaan tujuan. Proses penggabungan pendapat dan inspirasi tersebut dinamakan penggabungan kepentingan. Sesudah penggabungan tersebut, diisi lain partai politik juga sebagai bahan pembincangan dalam penyebar luaskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik memiliki peranan yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Partai sebagai rasa rekrutmen politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian, partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya dengan melakukan kotak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Dan partai politik juga berfungsi juga dalam mendidik kader-kader muda untuk menggantikan kader yang lama. Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana maksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, tujuan dari partai politik itu adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal, diakui berkekuatan hukum.
mempunyai hak beraktivitas, merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. Beberapa contoh gambaran aktivitas partai politik. Misalnya di lingkungan sekolah, OSIS itu ibarat partai politik. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misalnya perbaikan fasilitas sekolah, pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS membahas mengenai kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi atau tuntutan itu kepada pihak sekolah. Interaksi antara siswa, OSIS dan pihak sekolah merupakan suatu komunikasi. OSIS sebagai suatu sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah. Dan kehidupan partai politik suatu negara, contoh tadi, dapat diibaratkan para siswa itu masyarakat, OSIS itu adalah partai politik, dan pihak sekolah itu adalah pemerintah. Contoh lain di lingkungan sekolah, OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya sudah habis. Proses OSIS dalam mencari ketua dan anggota OSIS baru merupakan suatu proses rekrutmen, entah itu melalui penunjukan dan penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama halnya dengan partai politik. Partai politik akan mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki suatu jabatan partai dan di pemerintahan ataupun untuk mewakili dalam pemilu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.